Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Sri Utari Hendarto dengan NPM 1721511010. Di sini saya akan mencoba memaparkan atau menjawab sebuah soal. Soalnya yaitu berdasarkan hasil pengambilan sampel secara acak tentang pengaruh lamanya belajar terhadap nilai ujian adalah sebagai berikut. Nah, di sini lamanya belajar itu kita misalkan menjadi X dan nilai ujian kita misalkan menjadi Y. Nah, ini adalah data-data hasil pengambilan sampel secara acak tersebut. Nah, untuk pertanyaannya yaitu, berdasarkan data tersebut, periksalah apakah terdapat kolerasi antara lamanya belajar terhadap nilai ujian. Lakukanlah pada taraf nyata 5%. Nah, kita akan menjawabnya ya. Nah, untuk diketahuinya, yang pertama yaitu taraf nyata yaitu signifikan dengan 5%, yang akan hasilnya itu 0,025. Dari mana sih 0,025 itu? 0,025 itu dari 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. 2,5 dibagi 100 yaitu 0,025. Nah, yang selanjutnya yaitu N. N-nya itu adalah 6. Nah, untuk selanjutnya yaitu DF. DF itu dimana N dikurangi 2 yaitu sama dengan 4. Dan sebelum melanjutkan ke untuk menjawab ke selanjutnya, kita akan mencari tahu berapa sih nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kemudian berapa sih nilai dari data-data tersebut. Nah, kita akan mencari tahunya di dalam tabel ini. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencari tahu nilai X kuadrat. Nah, kita untuk mencari X kuadrat itu yaitu nilai matematik nilai matematik tersebut dikuadratkan. Berarti 4 dikuadratkan yaitu 16. Dan untuk Y kuadrat yaitu 40 dikuadratkan yaitu 1600. Dan untuk XY yaitu 4 kali 40 yaitu 160. Nah, untuk data selanjutnya itu kita mencarinya seperti yang tadi ya, sama juga. Nah, setelah data-data tersebut kita ketahui, kita cari, kita akan mencari tahu berapa sih sigma-sigma dari data tersebut. Nah, yang pertama itu yaitu sigma X. Sigma X yaitu dengan hasilnya itu 51. Sigma Y 390. Sigma X kuadrat 491. Sigma Y kuadrat yaitu 27.100. Dan sigma XY yaitu 3.620. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari RXY. Nah, RXY ini kita sudah mengetahui ya rumusnya ini pasti ini gitu. Nah, kemudian dari data yang telah diketahui tadi kita masukkan ke dalam rumus-rumus tersebut. Nah, saya telah mencoba memasukkan rumus data-data yang tadi diketahui ke dalam rumus tersebut dan ini adalah hasilnya. Nah, kemudian kita akan mencari tahu berapa sih nilai RXY itu. Nah, itu ada 21.720. Itu dari mana sih? Itu adalah hasil dari 6 kali 3.620. Dan 51 dikali 360 yaitu hasilnya itu 19.890. Lalu 6 kali 491 hasilnya itu 2.946. 51 kuadrat yaitu 2.601. 6 dikali 27.100 yaitu dengan hasil 162.600. Lalu 390 kuadrat yaitu dengan hasil 152.100. Nah, ini adalah hasil dari yang atas tersebut. 1830 adalah hasil dari 21.720 dikurangi 19.890. Dan hasil dari 2.946 dikurangi 2.601 yaitu 345. Hasil dari 162.600 dikurangi 152.100 yaitu
10.500. Nah, kita akan mencari itu berapa sih hasil dari akar 345 dikali 10.500. Hasilnya itu yaitu 1903,29. Nah, kemudian kita akan membagi dari 1830 dibagi 1903,26 dengan hasil 0,96. Nah, berarti kita sudah mengetahui ya, hasil RX-nya itu adalah 0,96. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari T hitung. Nah, ini adalah rumus T hitung tersendiri. Kita sudah mengetahui ya, berapa sih RX-nya itu, berapa N-nya itu. Nah, ini adalah hasilnya. RX-nya itu 0,96, N-nya itu 6. Nah, sudah dimasukkan. Lalu kemudian kita akan mencari tahu berapa sih hasil dari 0,96 dikali akar 6 dikurangi 2, yaitu dengan hasil 1,92. Lalu hasil dari akar dari 1 dikurangi 0,96 kuadrat, yaitu dengan hasil 0,28. Nah, hasil dari 1,92 dibagi 0,28 yaitu 1,5. Nah, maka pada taraf signifikan pada 0,025 dengan DF-nya 4 yaitu 2,78. Dengan begitu, taraf signifikan lebih besar daripada T hitung. Jadi, H0 itu diterima. Nah, artinya tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara lamanya belajar terhadap nilai ujian. Nah, mungkin sekian pemaparan dan jawaban dari sebuah soal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.